Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Azure Face Printer tutorial. Ini ada salah satu konsumen kita ya, hasil nozzle printernya kayak gini. Nah, ini printernya Epson L1300. Jadi kendalanya itu karena katanya itu dia telat ngisi tinta. Jadi tintanya udah kehabisan, dia terus pakai ngeprint, jadinya hasilnya kayak gitu ya. Nah, ini maaf, ini udah telat ya recordnya. Jadi udah kita buka cartridge-nya. Cara buka cartridge-nya gampang, tinggal congkel-congkel aja dan ada bautnya satu. Nah, caranya yang pertama itu kita siram dulu nih bagian pompanya dengan cairan cleaner. Nah, cleaner itu bisa apa aja ya, mulai dari cleaner yang mahal dari apa cuk. Nah, ini kita pakai yang murah aja cuk, cuma 10.000 itu sling ya, pembersih kaca. 10.000 dapat 1 liter cuk. Nah, ini kenapa kita bersihkan dulu di bagian pompa atau kita siram itu karena di bagian head ya, head itu kalau kering ketika ngeprint nggak ada tintanya itu otomatis dia langsung merapat. Nah, karena itu aliran listrik di sana yang membuat injeksinya itu nyemprot. Jadi kalau nggak ada cairan di sana dia bisa rusak, bisa hangus. Jadi hati-hati kalau nggak ada tintanya. Jadi caranya kita coba dulu ya, pancing lubang-lubang nozzle itu yang kecilnya kecil pada lubang semut tuh cuk. Jadi kita pancing dengan cairan cleaner itu supaya fungsinya untuk melebarkan kembali nozzle-nya. Nah, jadi kalau tinta masuk dia bebas masuknya gitu, lancar. Nah, ini kita bisa lihat lagi ya nozzle-nya tadi itu dia ada bagian hitamnya, ada 2 buah ya, kiri dan kanan. Nah, itu kita coba lancarkan dulu yang sana. Nah, kita lancarkan, dan ada juga yang nozzle yang paling kiri itu hitam juga. Jadi L1300 ini hitamnya ada 2. Nah, kemudian tuh yang duanya itu kita sedot, kecuali merah dan kuning. Merah dan kuning ini aman ya. Dan juga yang warna biru itu di lubang urutan yang terakhir ya, di nozzle bisa kita lihat. Jadi kalau kita untuk menentukan di mana lubang tintanya, lihat aja dari nozzle urutannya mulai dari kiri sampai ke kanan gitu. Ini lubang 1 yang hitam, lubang 2 yang tadi kita sedot itu yang nomor 2, kemudian yang paling terakhir itu biru, yang kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 tuh yang merah sama kuning. Nah, untuk alat penyedotnya ini kita pakai suntikan aja yang dipakai selang ya. Selangnya itu bisa diambil dari karet-karet infusan printer yang udah rusak atau apa ya, atau bisa dicari selang yang lain. Jadi akalin aja cuk. Nah, jadi ini viewers kita juga harus cerdas ya cuk. Ini khusus printer yang tintanya kehabisan di selang infus. Jadi kalau tintanya kehabisan begini caranya ya, ketika udah diisi kenapa hasilnya nggak bagus, kenapa hasilnya putus-putus. Nah ya, ini kita juga lupa gimana caranya nih bisa geser. Biasanya kalau R1300 nih home carry-nya kalau udah mati itu nggak bisa digeser-geser. Caranya ketika printernya itu hidup, ketika home carry-nya itu pas di tengah langsung aja cabut kabel powernya cuk. Nah, jadi ketika dari cabut itu bisa digeser-geser. Nah, kemudian cairan cleaner tadi untuk melancarkannya kita bisa ada 2 cara. Yang pertama sedot, dan kemudian kita pompa cleanernya. Nah, itu sekedar untuk membasahi headnya ya, supaya cairannya yang menyempit itu jadi longgar lagi. Kalau untuk memompanya hati-hati cuk, jangan keras-keras, jadi pelan-pelan aja, dorong pelan-pelan, rasa-rasain. Jadi kalau terlalu dikeraskan nanti bisa dol lagi headnya, bisa lebih parah. Apalagi kalau ada kotoran-kotoran, jadi malah nyumbat, karena sistem head itu dari lubang yang atas itu longgar sampai ke bawah dia makin merapat, jadi kayak segitiga terbalik cuk. Hati-hati untuk pompanya ini nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk sedot dan pompa ini home carry-nya kita sandarkan ke yang paling kanan, jadi otomatis pompanya
langsung nempel ke bagian head. Pompa itu juga harus baik cuy, jadi kalau pompanya nggak baik nanti itu biasanya pada proses cleaning tintanya juga nggak apa, jadi kita harus apa juga ya, sebagai teknisi kita memang harus sabar, apalagi nih yang baru-baru awam, baru mempelajari gimana cara perbaiki printer, semuanya dilakukan ada ilmunya ya cuy. Nah kemudian ini di bagian cartridge ya, karena telat isi tinta biasanya cartridge ini kosong nih, tapi ini ya ada sedikit berangin, artinya nggak apa ya, nggak terlalu padat tintanya, jadi kita padatkan. Caranya nih cartridge-nya kita balikan ya, cartridge itu lubang nozzle itu kita ke atas kan cuy, supaya yang tersedot itu udara duluan baru cairan. Nah, jadi disedot dengan ini lubangnya ini pas, kebetulan pas dengan lubangan suntik, jadi itu lubang suntik dimodifikasi dulu cuk, dimodifikasi lubang suntik dan disedot. Itu diberlakukan ke semua cartridge ya, untuk semua cartridge disedot kayak gini ya. Ini videonya kita percepat aja cuk, karena sama aja prosesnya semua di bagian cartridge. Nah setelah disedot-sedot tuh cuk, ini kita pasang lagi cuk. Nah, pasangnya sesuai ya cuk, jangan kita balik-balik cuk, nanti hasilnya beda. Jadi kan udah ada urutan selangnya. Nah, pasangnya rapi-rapi cuk. Kayak yang masang-masang kayak gini gampang lah, nggak terlalu ribet cuk. Tapi ini ada tandanya cuk, ini garis pena itu pas di bagian yang ada penahannya itu ya, susunnya rapi-rapi cuy. Nah juga diingat cuy, ini untuk selang ini jangan sampai ada yang kayak yang patah atau apa. Jadi kalau patah itu biasanya tintanya malah nggak apa ya, nggak lancar, jadi itu berpengaruh nanti ke hasil head, apalagi headnya yang udah kita servis kayak gini ya, itu headnya rentan lemah. Nah jadi gak usah kita pasang dulu cuy bagian cartridge covernya. Nah ini kita cek pompanya apakah masih berfungsi, pernya atau apa gimana ya. Nah jadi kita tes ya cuy. Sebelum kita tes itu, untuk memasukkan tinta yang ada di dalam cartridge yang udah kita sedot tadi, kita harus cleaning dulu cuy. Nah kita coba hidupkan. Nah jadi itu kalau printer Epson baru apapun ya, apa merek printer, kalau dia pas baru hidup itu dia emang agak lama untuk pemanasannya, dan biasanya dia cleaning mandiri gitu, dia emang nggak lama, kita tunggu aja dulu prosesnya. Nah ini kalau untuk cover, kalau kita mau lihat hasil nozzle-nya langsung kita akalin ya, ini cover kita kasih apa, ini pakai kunci motor ya. Nah kita langsung aja ya, ini untuk bisa masuk ke bagian ini cuy, itu ada di bagian maintenance, itu ada yang namanya cleaning. Tapi ini habis apa tadi ya, kita nozzle cek tadi, itu kita cleaning. Dan ini nah kita lihat yang hasil nozzle sebelumnya ya, sebelum kita perbaiki service tadi. Nah ini
ini karena kunci motor kurang efektif ya, kita bikin sampelin sendiri. Ini gunain aja tisu, kita gulung-gulung, nggak kelihatan ya di kamera. Nah, kita gulung rapi-rapiin aja, karena itu ada congkelan untuk back cover. Karena kalau kita kita sangkutkan di sana, nanti ketika ngeprint dia berhenti, jadi disuruh perintah tutup cover dulu. Jadi itu untuk akalin kalau kita bisa ngeprint sambil lihat hasilnya. Ini video untuk cleaning kita skip aja ya. Nah, ini udah mulai proses cetaknya. Jadi sesudah cleaning ada menunya untuk print test packnya, cek nozzle. Jadi kita lihat hasilnya cuy. Nah, ini semua warna udah hidup kembali ya, masuk hitam sama birunya, tapi masih ada apa ya, itu udah kita cleaning lagi, jadi mungkin agak 3 kali cleaning ya cuy. Nah, ini untuk tes terakhirnya udah selesai, kita cleaning 2 kali. Maaf nggak ke video kan karena udah mati kameranya tadi. Nah, ini setelah beberapa kali cleaning udah mulai membaik ya, tapi kalau masih belum baik juga, nah ini udah oke, udah full nozzle ya, cuman biru udah sedikit lagi. Cuman kalau emang belum full, terlalu full tuh bisa di cleaning ya cuy. Coba aja cleaning terus, nanti akan baik sendiri. Mungkin hanya itu cuy video tutorial kita hari ini dari Hasurface Printer Tutorial. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you.